Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Histi Widianti dalam mata kuliah Anggaran Perusahaan. Untuk kali ini di bab 3 kita akan membahas anggaran penjualan. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian anggaran penjualan, dapat menjelaskan kegunaan anggaran penjualan, dapat menjelaskan tujuan anggaran penjualan, dapat menjelaskan faktor-faktor dan hal yang mempengaruhi dan perlu diperhatikan pada penyusunan anggaran penjualan, dapat memahami bentuk anggaran penjualan, dapat memahami tahap-tahap penyusunan anggaran penjualan, dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menyusun anggaran penjualan. Oke, kita bahas dulu secara umum anggaran penjualan. Anggaran penjualan ialah proses perencanaan secara lebih terperinci tentang kegiatan penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya itu meliputi ada rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, dan waktu penjualan serta daerah penjualannya. Nah, kalau dilihat dari pengertian di atas, bisa diambil sebuah kesimpulan ya, bahwa anggaran penjualan ini hanyalah merupakan salah satu bagian kecil saja ya, atau salah satu bagian begitu dari seluruh rencana perusahaan di bidang pemasaran. Oke, nah rencana perusahaan di bidang pemasaran ini misalnya apa saja ya? Misalnya itu adalah yang pertama, rencana tentang sasaran atau tujuan pemasaran selama periode yang akan datang. Misalnya adalah mencapai laba maksimal atau bagaimana barang itu bisa masuk ke pasaran begitu ya. Ada yang namanya penetrasi pasar, ada pengembangan pasar, terus bagaimana kita bisa mempertahankan market share begitu, terus ada memperkenalkan produk baru dan lain sebagainya. Terus yang kedua, rencana tentang organisasi penjualan yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Ada rencana tentang saluran distribusi yang akan digunakan bagaimana begitu ya. Terus ada rencana tentang biaya distribusinya, rencana tentang media promosinya, mau menggunakan media promosi apa saja begitu ya, karena ada banyak sekali media promosi yang bisa digunakan, pilihannya banyak sekarang ini ya, bisa online, bisa offline begitu. Terus ada rencana tentang biaya promosi selama periode yang akan datang, jadi pilihan biaya promosi yang paling murah sampai yang mahal begitu. Terus ada rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang dan lain sebagainya. Jadi
Jadi pada umumnya itu anggaran disusun untuk satu periode atau dalam satu tahun begitu. Untuk apa sih? Di sini untuk keperluan perencanaan